Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Raihan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung angkatan 2024 dengan NPM 2413025033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek sederhana saya dalam mata kuliah pemrograman dasar dengan judul Aplikasi Simulasi Perjalanan dengan Transportasi Umum. Oke, jadi aplikasi ini itu dirancang sebagai alat bantu yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyusun rencana perjalanan mereka itu secara lebih terarah dan juga praktis. Dengan adanya fitur-fitur yang mendukung, maka pengguna itu tidak perlu lagi menghitung secara manual estimasi waktu tempuh atau biaya perjalanan yang mungkin dikeluarkan oleh mereka gitu. Cukup dengan memasukkan data yang dibutuhkan dan memilih mode transportasi yang diinginkan, sistem itu akan memberikan gambaran yang jelas dan cepat mengenai perjalanan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang dikembangkan dalam program gitu. Jadi, dalam proyek sederhana ini itu terdapat beberapa fitur utama di dalamnya. Antara lain yang pertama yaitu fitur memilih kota awal dan juga kota tujuan. Jadi fitur ini itu menjadi langkah awal dalam proses perhitungan estimasi perjalanan gitu. Dengan memasukkan kedua lokasi ini, sistem itu dapat menghitung jarak dan juga memproses estimasi waktu serta biaya secara lebih spesifik gitu. Hal ini itu pastinya memudahkan pengguna menyesuaikan rute, merencanakan alternatif perjalanan dan juga memastikan informasi yang diberikan itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu fitur memasukkan jarak perjalanan. Jarak antar kota asal dan juga tujuan itu salah satu faktor penting dalam menghitung estimasi waktu tempuh dan juga biaya perjalanan. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar pula waktu dan biaya yang akan diperlukan. Dengan mengetahui jarak secara akurat, sistem itu dapat memberikan hasil perhitungan yang lebih realistis dan tepat, sehingga pengguna dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik dan juga terukur. Selanjutnya yaitu fitur menampilkan pilihan transportasi. Jadi, aplikasi ini itu memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih mode transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengguna itu dapat mempertimbangkan faktor kecepatan maupun biaya dalam memilih transportasi yang paling cocok bagi mereka. Misalnya, jika waktu menjadi prioritas, mereka bisa memilih mode transportasi yang tercepat. Sedangkan jika anggaran mereka sedang terbatas gitu, maka mereka bisa memilih opsi yang lebih ekonomis meskipun itu memerlukan waktu tempuh yang lebih lama. Oke, fitur yang keempat yaitu menghitung estimasi waktu perjalanan. Dengan adanya estimasi ini, pengguna itu dapat mengetahui kapan mereka akan tiba di tujuan secara lebih akurat gitu. Informasi ini itu bakal sangat bermanfaat untuk merencanakan waktu keberangkatan, menyusun jadwal transit jika diperlukan, dan memberitahu pihak lain seperti teman ataupun keluarga yang akan menjemput mereka gitu. Dengan estimasi ini, perjalanan itu dapat lebih teratur dan juga terorganisasi gitu, dan mengurangi potensi keterlambatan. Dan fitur yang terakhir yaitu menghitung estimasi biaya perjalanan. Fitur ini itu memiliki peran penting dalam membantu pengguna mengetahui perkiraan pengeluaran sebelum memulai perjalanan. Dengan informasi ini, pengguna itu dapat menyusun rencana perjalanan secara lebih matang dan menghindari biaya yang tak terduga. Selain itu, fitur ini juga memudahkan pengguna membandingkan beberapa mode transportasi dan juga memilih yang paling sesuai dengan kondisi keuangan mereka tanpa mengorbankan kenyamanan maupun efisiensi perjalanan. Ini dia kode program dari aplikasi simulasi perjalanan dengan transportasi umum. Selanjutnya kita akan run Python filenya. Nah, di sini program itu akan meminta pengguna untuk memasukkan kota awal. Di sini kita akan melakukan perjalanan semisal dari Rajabasa ke Sukarame gitu. Maka kita ketikkan kota awalnya itu Rajabasa. Kemudian kita akan diminta lagi oleh program untuk memasukkan kota tujuan. Karena kita akan melakukan perjalanan dari Rajabasa ke Sukarame, maka kita akan tulis kota tujuannya yaitu Sukarame. Kemudian program akan meminta lagi inputan dari pengguna yaitu jarak antar kota dalam satuan kilometer gitu. Di sini karena sistem belum terhubung ke basis data peta, maka kita akan menginputnya secara manual dengan cara melihat di internet jarak antara Rajabasa dan Sukarame itu sekitar 10 km. Maka kita akan
ketik 10. Kemudian program akan menampilkan beberapa pilihan mode transportasi sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Di sini kita akan melakukan perjalanan dengan motor, maka kita akan ketik 1. Maka program akan menampilkan hasilnya, yaitu perjalanan dari kota awal kita Rajabasa dan juga kota tujuan kita Sukarame dengan transportasi pilihan kita yaitu motor. Kemudian menampilkan juga estimasi waktu perjalanan yaitu sekitar 12 menit dan juga estimasi biaya transportasi yaitu Rp18.000. Kita coba untuk memasukkan angka selain 1, 2, 3. Apakah program akan menampilkan pesan tidak valid? Maka kita ketikkan lagi Rajabasa, kemudian kota tujuan yaitu tadi Sukarame. Jaraknya itu tadi 10 km, dan di sini kita akan mencoba untuk memasukkan angka selain 1, 2, 3, yaitu kita masukkan angka 5 gitu semisal. Maka program itu akan menampilkan pesan pilihan tidak valid yang menandakan bahwa nomor 5 itu tidak ada dalam daftar pilihan mode transportasi yang tersedia. Dalam pembuatan proyek sederhana ini, saya mengalami beberapa kendala atau kesulitan dalam pengerjaannya. Yang pertama yaitu ketika menangani kondisi apabila pengguna itu memasukkan inputan yang tidak valid gitu. Semisal ketika pengguna itu memasukkan angka selain 1, 2, atau 3 ataupun karakter-karakter lainnya yang tidak sesuai, yang dapat mengakibatkan program itu mengalami kesalahan atau error. Akhirnya saya mengatasi ini itu dengan menambahkan pengecekan input dengan else gitu, agar program dapat memberikan pesan kesalahan dan menghentikan prosesnya jika ada input yang tidak valid gitu, dengan merubah variabel kendaraan itu menjadi kosong. Selain itu, tantangan yang saya alami yaitu adalah ketika menyusun output perjalanan dengan benar gitu, terutama agar informasi seperti kota asal, kota tujuan, waktu, dan biaya itu ditampilkan dengan jelas, dengan terstruktur gitu. Akhirnya saya itu membagi prosesnya menjadi 2 bagian, yaitu menampilkan detail perjalanannya pertama, lalu yang kedua yaitu menghitung estimasi waktu dan juga biaya perjalanannya, sehingga hasilnya akan rapi, terstruktur, dan juga mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna gitu. Itulah penjelasan tentang proyek simulasi perjalanan dengan transportasi umum yang saya buat dalam mata kuliah pemrograman dasar. Dengan aplikasi ini, pengguna itu dapat dengan mudah memperkirakan waktu dan juga biaya perjalanan mereka berdasarkan mode transportasi yang mereka pilih. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini, dan semoga aplikasi ini bisa memberikan manfaat dalam perencanaan perjalanan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.